Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ashraf dari Prodi Bisnis Digital kelas B 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya tulis di pertemuan tugas tertulis sebelumnya. Yang pertama itu adalah apa yang Anda ketahui dari materi strategi bisnis digital. Strategi bisnis digital adalah proses penentuan visi, tujuan, peluang, dan inisiatif sebuah organisasi, baik bisnis maupun nirlaba, untuk memaksimalkan manfaat dari prospek dunia bisnis digital. Ada beberapa poin penting dalam strategi bisnis digital. Yang pertama adalah pemasaran. Dalam sebuah bisnis, kegiatan pemasaran itu sangat penting, di mana pemasaran itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan bisnis dalam mempromosikan produk jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah digital marketing. Digital marketing adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen tepat waktu, pribadi, dan relevan. Digital marketing ini dapat dilakukan di sosial media, contohnya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan iklan dan lain-lain. Pemasaran ini menjangkau lebih banyak konsumen karena pengguna sosial media di dunia sangat banyak, yaitu 14 miliar per jam. Terus yang ketiga adalah strategi marketing. Dalam poin ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu perilaku konsumen, di mana ini merupakan hal yang penting karena perilaku atau aktivitas seseorang konsumen pasti berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dan yang selanjutnya adalah inovasi. Dalam melakukan pemasaran, tentu kita memerlukan sebuah inovasi baru dan unik. Contohnya, kita harus meningkatkan kreativitas dalam membuat konten dengan cara misalnya mengadakan sebuah perlombaan, berhadiah atau giveaway, mengadakan undian menarik yang merupakan suatu hal penting dan dapat membangun karakteristik atau ciri khas yang dimiliki oleh perusahaan bisnis tersebut. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui dari materi The Concept and Frameworks of Digital Business Models. Istilah model bisnis menggambarkan sebuah kerangka atau pemikiran yang mendasari berjalannya suatu bisnis. Tujuan produk apa yang ditawarkan, strategi, infrastruktur, dan praktik-praktik lainnya dalam kehidupan bisnis tersebut. Terdapat 4 metode bisnis digital yang sering digunakan, yaitu yang pertama, model bisnis to bisnis B2B. Model digital B2B memfokuskan diri pada penyediaan produk, barang, dan jasa dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Bisnis model ini merupakan bisnis yang penting yang paling sering ditemukan dalam supply chain sebuah produk akhir. Yang kedua adalah model bisnis to consumer B2C. Model bisnis digital ini menggambarkan kegiatan bisnis melayani konsumen dengan produk atau jasa. Model bisnis ini yang lazim dilakukan di pasar digital dan e-commerce. Bahkan sektor B2C adalah model bisnis ini sebuah perusahaan akan menjual produk dan jasa mereka kepada konsumen untuk digunakan. Yang ketiga adalah model consumer to consumer C2C. Model bisnis digital consumer to consumer merupakan model bisnis di mana konsumen bisa menjual produk langsung ke konsumen lainnya. Konsumen biasanya akan mengunjungi marketplace untuk menawarkan barangnya kepada konsumen lainnya. Contoh nyatanya dapat kita nikmati melalui berbagai platform seperti Tokopedia, Shopee, Instagram, dan OLX. Ini merupakan beberapa bentuk bisnis C2C yang ada di Indonesia. Yang keempat, media consumer to business
Model bisnis digital consumer to business merupakan kebalikan dari model bisnis to consumer. Dalam model bisnis ini, konsumen akan menawarkan produk kepada sebuah bisnis untuk royalti. Contoh platform consumer to business adalah istockfoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Terus soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui dari materi lingkungan makro dan mikrobisnis? Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang memengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Faktor-faktor yang memengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan tersebut tidak hanya di dalam perusahaan mikro, tetapi juga dari luar yang disebut makro. Adapun yang menjadi lingkungan mikro dalam suatu bisnis diantaranya supplier. Supplier, pemasok atau vendor adalah orang atau perusahaan yang memasok input seperti bahan baku, suku cadang tertentu, alat pemotong dan lain-lain. Keperusahaan, kualitas dan keandalan vendor adalah suatu keharusan untuk kelancaran fungsi bisnis. Yang kedua, customer atau pelanggan adalah pembeli aktual dari produk yang ditawarkan oleh pemasok. Para pelangganlah yang mengkonsumsi produk dari pihak di mana seluruh kegiatan pemasaran pelanggan yang turun minat belinya akan otomatis memengaruhi turunnya penjualan, dan sebaliknya juga jika minat belinya meningkat maka otomatis penjualan pun meningkat. Yang ketiga, perantara pemasaran. Perantara pemasaran adalah pihak yang membantu perusahaan mempromosikan, menjual dan mendistribusikan barang-barang kepada pembeli. Posisi perantara pemasaran akan berada di antara pemasok dan konsumen akhir. Yang selanjutnya, pesaing. Pesaing adalah perusahaan atau organisasi yang menawarkan produk yang serupa atau produk yang memiliki fungsi yang sama dalam melayani konsumen yang sama pula. Yang selanjutnya adalah publik. Di luar pihak yang dituliskan lebih awal tadi, terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan aktual ataupun potensial dengan perusahaan. Di antaranya mereka juga terdapat pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan dalam memasarkan produknya. Selanjutnya yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar dan memengaruhi lingkungan mikro, serta memengaruhi kinerja pemasaran dalam bisnis. Lingkungan makro bersifat lebih luas dan sulit diidentifikasikan. Pemasaran hanya bisa melihat dampaknya pada kegiatan pemasaran lingkungan makro. Terdiri dari kegiatan demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan sosial budaya. Lingkungan demografis. Aspek demografis sering menjadi panduan dalam menentukan kegiatan pemasaran. Oleh karena aspek ini menyangkut aspek kependudukan dan manusia. B. Alam. Lingkungan alam adalah kekuatan di luar pemasaran yang menyediakan sumber daya yang berasal dari alam. Bagi kegiatan pemasaran keseluruhan sumber daya alam ini akan memengaruhi secara tidak langsung terhadap kegiatan pemasaran. C. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah kekuatan di luar pemasaran yang berupa kemampuan untuk menciptakan teknologi baru untuk keperluan hidup masyarakat. Soal yang keempat, apa yang Anda ketahui dari materi algoritma bisnis digital? Algoritma adalah suatu langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Adapun manfaat algoritma dalam bisnis, algoritma diterapkan pada proses pemasaran dan penggunaan dapat meningkatkan kecepatan proses dengan berkembangnya data yang kompleks. Algoritma dapat membantu dalam mencocokkan perilaku pelanggan dengan layanan dan produk dikarenakan banyak pelanggan menuntut respon instan dan pemasok. Algoritma juga banyak digunakan dalam mesin pencari, seperti contohnya Google algoritma memungkinkan mencari data secara akurat, menghasilkan
daftar hasil berdasarkan istilah pencarian. Mesin pencarian secara teratur mengubah algoritma mereka. Algoritma pada dasarnya digunakan dalam urutan pengambilan dan langkah yang digunakan untuk memproduksi keluaran yang spesifik di dalam bisnis modern. Salah satu cara yang diperhatikan adalah bagaimana memastikan sebuah topik yang relevan dengan calon pelanggan agar mereka tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, jika kita membuat sebuah iklan produk ini, hal ini bertujuan agar produk kita dapat mencapai konvensi atau disampaikan lebih luas lagi, sehingga produk yang tadinya diiklankan muncul pada calon pelanggan yang memiliki ketertarikan dalam produk atau jasa tersebut. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari tes tulis final yang saya telah presentasikan dalam bentuk video. Cukup sekian dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.